Halo Semeton Pajak, jumpa lagi di podcast Kecap, keseruan cerita pajak. Nah, Semeton Pajak, tadi kita sudah membahas tarif nih, tarifnya yang beragam, mulai dari pekerjaan konstruksi, kemudian konsultasi konstruksi, bahkan sampai tarif untuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Betul. Nah, kita lanjut ini. Sekarang dasar pengenaan. Terus mekanisme dasar pengenaan dari pajak penghasilannya, terus bagaimana nih tata cara pembayarannya, dan siapa yang memotong, siapa yang menyetor. Nah itu masih mungkin Semeton Pajak masih bingung ya. Jadi kita tanya nih ke narasumber untuk mekanisme pembayaran dan penyetoran dari PPh final usaha jasa konstruksi ini. Oke. Mas Pak Bayu. Oke. Jadi kan dasar pengenaan pajaknya ya. Jadi ketika ada jasa konstruksi, ada pembayaran. Nah, dasar pengenaannya itu adalah jumlah pembayarannya. Oh, nilai bruto berarti ya. Betul. Biasanya itu ada di dalam nilai kontrak kan. Biasanya kalau kita pengerjaan seperti itu nggak mungkin harian, pasti kan ada dalam kontrak kan. Nah, nilai kontrak itu kan menunjukkan dasar pengenaan pajaknya, tapi di luar PPN. Oh, di luar PPN berarti ya. Kadang-kadang kan di kontrak kan ini udah termasuk PPN, betul lah. Ini untuk menghitung PPN-nya dikeluarkan dulu PPN-nya kalau memang ada. Jadi exclude PPN-nya. Exclude PPN. Itu kemudian kalau dia mungkin dalam bentuk pembayarannya termin gitu ya. Nah, setiap termin pembayaran itu juga dilakukan pemotongan pajak. Jadi taruhlah untuk jangka waktu tertentu kontraknya sekian, tapi bayarnya per termin ya. Per termin itu kita bikin bukti potongnya gitu dengan nilai DPP ya. Setiap pembayaran nilai termin. Nilai termin pembayaran. Betul itu. Ya, siapa yang harus melakukan pembayaran? Tergantung yang bayar ini badan usaha atau mungkin orang pribadi. Nah, kalau dia orang pribadi kan memang tidak ditunjuk sebagai pemotong, kecuali memang ada orang pribadi tertentu ya yang memang dia ditunjuk untuk melakukan pemotong, sebagai pemotong pajak dia memotong. Tapi kalau tidak, maka dia harus membayar sendiri nih penyedia jasanya. Setor sendiri berarti Setor sendiri. Jadi tergantung. Kalau yang membayar adalah badan usaha atau BUT, nanti BUT yang akan memotong. Menerbitkan bukti potong. Bukti potong. Jadi tinggal menerima saja tuh penyedia jasa. Oh, ini bukti potongnya atas penghasilan saya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi Semeton Pajak tadi ada dua mekanisme, ada dipotong dan setor sendiri. Dipotong dalam hal kita bertransaksi dengan wajib pajak yang selaku pemotong. Sedangkan setor sendiri, apabila Semeton Pajak bertransaksi dengan wajib pajak yang non pemotong ya, misalnya orang pribadi tadi. Nah, Semeton Pajak kita lanjut ya. Nah, tadi dijelaskan sudah dasar pengenaan pajak, kemudian mekanisme pembayaran dan pemotongan, bahkan jadi sudah sampai ke setor sendiri ya. Betul. Nah, kita dalam praktek nih, misalkan Mas Juju nih, apabila kita melakukan pembangunan villa, ternyata dalam nilai kontrak itu terdapat selisih nih nilai pembayaran dengan pajak yang nilai pembayaran dengan nilai kontrak itu gimana ya mekanismenya? Sudah terlanjur dibayar ya, selisihnya itu. Mungkin di beberapa case seperti itu dalam hal selisih kekurangan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan kontrak dengan nilai yang sudah dipotong, maka si penyedia jasa ini akan melakukan setor sendiri. Mekanisme setor sendiri, disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal terdapat kekurangan. Nanti dia perhitungan kurangnya berapa, silahkan disetor sendiri. Atau dalam hal nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya, kan seringkali kejadian. Ini cuma dibayar 80. Maka yang dibayar, yang dipotong adalah 80 atau disetor sendiri adalah yang 80. Atas yang 20 tadi tidak, selama ya dicatat sebagai nilai piutang yang tidak tertagih di 20-nya tadi. Oh, dicatat di pembukuan sebagai nilai piutang tidak tertagih. Jadi kan sering kayak gitu, Mbak. Kontraknya 100, ternyata yang di 80, baik itu dipotong maupun setor sendiri, maka yang dipotong atau setornya adalah 80.
yang pajaknya ya. Yang 20 tidak, selama dicatat dalam bukan sebagai tidak tertagih. Nah, nanti kalau misalkan nilai 20 ini ternyata kita nggak tahu ya nantinya apakah memang kita misalnya kontraktornya sudah mulai membuat jalur mediasi, nah ternyata nilai piutang tidak tertagih dibayar, itu gimana itu? Balik ke yang pertama tadi, store sendiri. Selisih ya, selisih kontrak tadi silakan store sendiri sama penyedia jasanya. Dan itu semua sifatnya final ya. Final. Sesuai dengan tarif tadi. Betul. Oke, next. Oke, tadi sudah. Jadi kalau misalnya ada selisih, kita tetap bayar sesuai dengan ininya ya. Mekanisme store sendiri, nggak lagi dipotong. Mekanisme store sendiri. Nah, kita tahu nih Pak Bayu, kadang kan kalau wajib pajak usaha sektor konstruksi itu kadang usahanya nggak cuma konstruksi ya, kadang wajib pajak juga memiliki usaha lain gitu. Nah, apakah mekanisme pembayaran untuk misalkan yang usaha konstruksi ini memperoleh penghasilan lain di luar usaha konstruksi itu gimana Pak Bayu? Ya, jadi kan seringkali apalagi di zaman sekarang ya, makanya pembangunan juga agak sedikit seret gitu kan, jadi pasti dia harus berkembang terus, maka dia akan mencari lahan-lahan baru yang bisa jadi bukan konstruksi kan. Diversifikasi usaha ya. Nah, itu betul. Nah, kalau itu terjadi maka satu, karena dia udah PPh-nya final biasanya, kemudian ada tambahan PPh tidak final, maka dia bikin pencatatan yang terpisah dulu biar ketahuan ini yang final, ini tidak final. Karena kan ketika kita melakukan pelaporan SPT tahunan kan ada pemisahan tuh, Bo. Kalau dia final ya nanti biaya-biaya terkait final dikoreksi fiskal gitu kan. Makanya positif ya Pak ya. Betul, perlu ada pemisahan pencatatan. Terus kemudian kalau cara perhitungannya kalau dia tidak final ya tentu saja nanti sendiri kan. Gitu. Tarif umum ya. Tarif umum, betul, tarifnya umum gitu. Jadi tergantung, Bo. Kalau memang dia penghasilannya non final ya menggunakan tarif umum gitu. Berarti yang wajib pajak ini wajib melakukan pembukuan secara terpisah antara penghasilan yang dikenakan final dan tidak final. Betul sekali. Karena terkait biaya-biaya yang semeton pajak, karena semeton pajak untuk biaya terkait dengan penghasilan final itu nanti dilakukan koreksi fiskal. Dibiayakan secara fiskal ya. Nah, tadi sudah nih pembukuan. Mas Jojo, kapan nih batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT kalau untuk usaha jasa konstruksi ini? Untuk usaha jasa konstruksi, maka pembayaran PPh finalnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian pelaporannya akan ikut dengan pelaporan SPT unifikasi di tanggal 20 batas lapornya. Betul. Batas bayar tanggal 15, batas lapor tanggal 20. Sudah komplit ya semutan pajak mulai dari definisi sampai tadi batas waktu pembayaran dan pelaporan. Nah, kita nih supaya semutan pajak tambah jelas, bagaimana kalau kita kasih contoh nih Pak Bayu, contoh kasus nih misalkan bagaimana penerapan tarif dari PPh final atas jasa konstruksi ini di praktek sehari-hari misalkan bagaimana Pak Bayu? Jadi kalau tadi contohnya lagi kita ngomongin villa nih, tadi Mr. Andrew ya BUT-nya ya, dia itu meng-hire mungkin jasa konstruksi PT apa nih enaknya? PT Bangun Villa. PT Bangun Villa Bali gitu kan. Si BUT Mr. Andrew hire PT Bangun Villa. Nilai kontraknya itu 3 miliar sebagai contoh nih. Tapi kan mungkin nggak dibayar langsung sekaligus. Termin ya. Ada termin. Mungkin pertama ini bulan apa nih? September. Dibayar sebesar 1,7 miliar dulu gitu kan. Nah, ketika di bulan September ini ada pembayaran, maka harus dibuatkan bukti potong kan. Mr. Andrew BUT-nya membuat bukti potong sebesar tadi tergantung PT Bangun Villa Bali tadi. Sertifikatnya apa ya? Betul. Itu akan menentukan berapa besar tarifnya. Bisa menengah. Nah, berarti dia tarifnya 2,65. Jadi 1,75 itu menengah ya. 2,65 dikalikan dengan tadi pembayaran 1,7 miliar. Berarti nilai pembayaran itu di luar PPN berarti ya Pak ya? Betul, di luar PPN, Bo. Jadi itu nilainya itu. Jadi ketemunya 45.050.000. Itu harus dibuat bukti potongnya. Paling lambat disetor tanggal 15 atau penjelasannya. Iya, betul. Tapi nanti kan di bulan berikutnya dia harus dilakukan pelaporan di SPT masa unifikasinya. Jadi kalau terminnya tadi dibayar September,
PPh finalnya paling lambat 15 Oktober. Betul. Pelaporannya 20. Senilai termin pertama ya, kontrak ya. Nah, ketika termin kedua dibayar di bulan, sebagai contoh Desember akhir tahun ya, baru selesai dibayar 1,3. Sisanya kan di luar PPN. Nah, dikalikan juga 2,65 kali 1,3 miliar. Oke. Gitu. Nanti ketemunya mungkin 34 juta sekian. Nah, itu nanti harus dibikin bukti potong tuh di bulan berarti Januari. Di bulan Januari. Tanggal 15 Januari dibayar, dilapor di tanggal 20 Januari 2000 tahun berikutnya. Betul. Nah, tadi kita sudah membahas komplit nih, komprehensif ya, semeton pajak. Kita juga ingin mengingatkan nih kepada semeton pajak karena kita sudah mendekati untuk pelaporan SPT ya Pak Bayu. SPT tahunan ya. Tahunan. September ya. Ya, sudah. Jadi nanti semeton pajak akan melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2025 di Kortex. Bagi semeton pajak yang belum melakukan aktivasi, kita ingatkan lagi betul. ya. Aktivasi dan kode otorisasi harap segera. Atau kita boleh di sini jelaskan kembali kepada semeton pajak ya langkah-langkahnya. Jadi semeton pajak apabila belum melakukan aktivasi, segera lakukan aktivasi dengan mengklik aktivasi di menu Kortex yang di bawah itu ya Pak. Betul. Aktivasi akun di laman Kortex djp.pajak.go.id. Kemudian ikuti langkah-langkahnya. Biasanya akan diminta untuk memasukkan NIK ya apabila sudah terdaftar. Begitu kawan pajak klik cari, nanti otomatis muncul nama dan dari sesuai dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Setelah kawan pajak melakukan aktivasi, jangan lupa untuk meng-create password ya untuk masuk ke akun Kortex. Karena di akun Kortex itu passwordnya berbeda dengan DJP online ya di Kortex nih. Nah, kawan pajak setelah itu lanjutkan mengubah password. Kawan pajak meng-create password dengan minimal 8 karakter, ada huruf kapital, kemudian ada angka dan ada karakter khusus. Setelah semeton pajak berhasil, nanti link perubahan akan masuk ke email yang terdaftar terdaftar di DJP. Silahkan klik inbox di emailnya, kemudian mengubah password sesuai dengan password standar di Kortex. Apabila ada permasalahan ketika ada kesulitan itu ya, silakan semeton pajak bisa datang ke kantor pelayanan pajak terdekat dari semeton pajak berada sekarang, atau bisa juga mungkin menghubungi WA kita. Bisa disebutkan WA kita, Mbak? Nah, WA kita ada di bio di Instagram Kanwil @pajak Bali. Itu kawan pajak bisa di bionya, di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Semeton pajak bisa berkonsultasi nanti bagaimana mekanisme untuk mengaktifasi akun Kortex. Jangan lupa juga setelah mengaktifasi dilanjutkan juga mengajukan namanya sertifikat elektronik. Kode otorisasi ya. Kode otorisasi ini merupakan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang akan kawan semeton pajak gunakan untuk menandatangani semua layanan perpajakan di Kortex. Karena menurut informasi ini di wilayah Bali ini masih di bawah 20% nih yang terdaftar BPP yang baru mengaktifasi Kortex-nya. Jadi supaya semeton pajak nanti pas deadline untuk SPT itu tidak supaya berjalan mulus. Jadi semeton pajak sudah aktivasi, kemudian sudah memiliki kode otorisasi DJP. Termasuk juga pentingnya adalah ketika nanti SPT tahunan kan data-data bukti potong dari pemberi kerja kan akan otomatis akan masuk ya ke populasi di SPT-nya karyawan. Nah, ketika karyawan tuh belum aktivasi, nanti nggak muncul datanya nggak muncul. Jadi supaya semua bukti potong yang telah terbit itu dapat terprepot di akun Kortex-nya. Terima kasih kepada semeton pajak yang sudah dari awal tadi menyimak ya Pak Bayu ya, dan obrolan kita dengan Pak Bayu dan Mas Jojo terkait dengan apa sih mekanisme perpajakan dari usaha jasa konstruksi. Jangan lupa semeton pajak untuk follow terus akun sosial media Kanwil Pajak Bali untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate terkait perpajakan.
Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Niputa Aryasi mohon undur diri. Kita semoga edukasi episode-episode berikutnya kita akan mengangkat tema-tema yang lebih menarik ya. Jadi follow terus, ikuti terus supaya kawan pajak semakin bertambah nih ilmu perpajakannya. Akhir kata, pajak tumbuh, Indonesia tangguh.